penyebaran COVID ini masih tetap harus kita waspadai. Harus tetap kita tertib untuk melaksanakan prokesnya. Ya pakai maskernya, ya jaga jaraknya, tetap. Nama saya Pak Sutrisno. Alamat Jalan Sri Kandi, Gang Swadaya nomor 3. Jadi harapan kami masyarakat lingkungan 1 dan lingkungan 14, karena kami lingkungan 1 dan lingkungan 14 ini dibilang lingkungan 14 ya lingkungan 1 dan lingkungan 1 adalah 14 karena kepala lingkungannya juga kompak. Kami juga masyarakat lingkungan 1 dan lingkungan 14 kami kompak. Segala sesuatu kami bekerja sama. Jadi aspirasi kami, harapan kami mudah-mudahan terwujud. Kalaupun tidak terbangun di tahun 2021, harapan kami 2022, kami harap pembangunan jalan ini dari Perjuangan sampai Gang Pena, aspal hot mix. Itulah harapan kami. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Merdeka! Alhamdulillah. Saya tinggal di Sri Kandi Puskesmas. Kami masyarakat Sri Kandi mohon kepada Bapak Rudi Hermanto. Lili apa tadi? Riwayati. Riwayati. Setiap hujan deras selalu banjir seputaran Puskesmas sampai Gang Swadaya 3. Lebih tinggi air Pak daripada paret. Jadi air itu masuk ke gang-gang sampai ke rumah gitu, Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak agar itu bisa dibenahi gitu, Pak. Jadi akses masuk ke puskesmas itu Pak, itu banjirnya hampir selutut. Jadi kalau dia pagi Ores Marga Pak. Jadi kalau ini siang Pak, kalau pagi dia orang yang mau masuk berobat itu nggak nampak paritnya Pak. Kasihan dia orang yang berobat naik becak jadi terbalik. Itu pernah terjadi. Saya bantu. Kasihan yang sakit tambah sakit, bukan tambah sembuh. Jalan masyarakat yang banjir dia pikirkan. Dan yang terakhir Pak Horas Sinaga. Tepuk tangan tuh Pak Horas Sinaga. Sebetulnya di sini udah bisa jadi calon ini, jadi caleg ini. Yang tiga-tiga ini. Kalau Pak Sutrisno kemarin agak muda, usianya 30. Saya mau dorong dia jadi caleg ini. Benar. Karena ciri-ciri nampak Pak. Ya Pak dosen ya. Ciri-ciri orang yang peduli sama orang lain. Karena kita hadir di sini karena kepedulian, karena kita sayang sama Bapak Ibu sekalian, maka saya hadir. Jadi pertanyaan Bapak mengenai jalan hot mix, nanti barangkali ini kami semua di sini pertanyaannya akan kami catat, nanti akan kami sampaikan di paripurna DPRD Sumatera Utara. Yang kedua akan saya bawa langsung ke saudara Bobi Nasution. Jadi di samping itu tentunya nanti Pak Lurah bisa bantu menjawab mengenai jalan hot mix usulan Bapak. Dan kalau hot mix Pak karena gede itu harus musrenbang ya, musrenbang kelurahan dan kecamatan. Tapi karena saya udah hadir di sini dan tercatat, ini nanti akan masuk jadi agenda Pak. Mudah-mudahan nanti akan diperhatikan. Nah saya dengan seluruh kekuatan saya, nanti dibantu oleh Pak Sabta Simangunsong, akan mencoba menghubungi orang-orang kami yang di DPRD Kota Medan. Fungsi partai politik itu sebetulnya itu Pak. Bapak pilih saya, Bapak pilih PDI Perjuangan, dan kita minta mereka, udah kupilih kau, tak kerja kau sama kami, besok tak kau kupilih lah kau. Kan itu kira-kira Pak. Ngapain kita pilih dia, ngapain kita percayakan aspirasi kita kalau untuk makan-makan kena AC aja dia. Lewat pun dia tutup kaca dia Pak kan.
Nah, tapi kalau yang model-model seperti ini, mudah-mudahan Pak. Jadi kegunaan kita memilih orang dari partai maupun orang-orang tertentu untuk menjadi wakil kita. Bukan kita pilih dia udah selesai, nggak bisa. Udah aku kasih kau kemarin katanya, bukan gitu Pak. Mereka kita pilih, Bapak memilih saya, maka saya datang. Karena cintalah aku hadir di sini. Betul? Nah, lanjut ke Pak Sinaga, hampir sama ya pertanyaannya. Tadi aku pikir-pikir Pak, tadi kalau nggak panjang, kita gotong royong besok Pak. Nyumbang aku 5 sak semen atau 10 sak. Betul, Pak Lurah nanti sumbang pasir 1 truk. Masyarakat gotong royong. Kalau saya gitu modelnya Pak. Kalau memang sedikit, tapi kalau besar ya harus diusulkan ke pihak wali kota nanti PU. Ya Pak dosen ya. Kalau sikit-sikitnya nggak usahlah kita repot-repotin. Karena saya di reses ini terus terang sudah saya sampaikan, beberapa kegiatan saya berani taktis. Karena kita selain jadi anggota DPR, kita kan digaji juga. Adalah sedikit-sedikit, kalau banyak nggak bisa Bu. Nanti marah pula istri saya. Jangan kau caleg-caleg lagi katanya. Nah, tapi kalau untuk bagi-bagi ke masyarakat untuk pembangunan, ayo siap. Kemarin saya di Jalan Malaka ada lampu yang berkenan menyumbang arusnya, saya belikan listriknya. Sudah nyala Pak, nggak sampai seminggu Pak Lurahnya hadir. Dan model saya memang gitu Pak, Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa tidak merepotkan wali kota, kita selesaikan ya. Karena ini lampu berapa titik Pak tadi? Panjang ya. Berapa titik Pak? Kalau aku kasih lampunya aja, 5 dari 3 5 banyak kali nanti. Pakai tiang lagi. Tiangnya udah ada. Aku kasih bola lampu gimana? Bisa. Kalau aku sumbang bola lampu sama Pak Sabta yang urus. Sama ranting. Siap. Ya, Pak Kepling, mana Pak Kepling? Siap bantu ya. Saya sumbang lampunya sama mangkok-mangkoknya. Sudah ada tempatnya? Belum. Oh ada itu ada. Kalau sudah ada mangkoknya, berarti saya kasih lampunya aja Pak ya. Setuju ya? Nah kalau belum ada mangkok, saya kasih sama mangkoknya. Jadi kehadiran kita ini maunya memberi manfaat. Kalau bisa kita tuntaskan, tidak usah kita repotkan Pak Bobi. Masa usulan lampu 5 biji, mesti musrenbang, ribut lagi di sana kan. Nah yang bisa kita selesaikan itulah namanya gotong royong. Setuju? Yang pertama di Jalan Pancasila sana itu banjir Pak Kadis. Di Simpang Perjuangan ini, Hikmatul Fadilah sampai ke sini. Jadi hari ini sudah saya usul 3 titik yang lokasinya banjir untuk segera diperbaiki. Dia minta tadi berapa luas genangan, berapa tinggi genangan, berapa lama surutnya, itu sudah saya buat. Titiknya di Jalan Pancasila, Simpang Pancasila, pertama Simpang Perjuangan, Sekolah Hikmatul sampai ke depan perumahan. Tingginya sekian senti, luasnya sekian meter, susutnya sekian lama, itu sudah saya buat tadi. Sampai sekolah, mohon sangat saya bilang. Saya hanya bisanya berkoordinasi. Kalau saya punya dana untuk itu, kita kerjain aja. Tapi kita punya aturan. Jalan seperti ini karena lebih dari 3 meter kita tidak punya wewenang untuk pengerjaan itu. Kita berkoordinasi mengusulkan ya pakai musrenbang namanya. Atau sebenarnya ada juga seperti yang dilakukan ketua kemarin, minta surat dari kita, saya buat suratnya, saya tekan langsung, mereka usul ke sana, itu langsung, walaupun tempel tapi terus ya Pak, nggak apa-apa.
saya sudah bilang sama Kepling semua, kalau ada yang mau membantu berkolaborasi, yang ada link, ada hubungan ke sana, kalau hanya perlunya tanda tangan saya untuk dibangun, berapa tebal pun saya tanda tangannya. Apa susahnya? Pengen aja, orang mau baik kok, baik itu masyarakat, nggak payah. Yang penting masyarakat ini terbantu, ini jalannya bagus, paretnya bagus gitu. Saya begitu jadi diberi amanah, saya karena melihat Medan Tegal Sari Mandala 3 ini sampahnya, ini ada Pak Kepling nih, sambil saya sampaikan program, saya ajak Kepling rapat pegawai semua setiap hari Pak DPR, pegawai Kepling lurah membawa sampah ke kantor, membuktikan kepedulian kita. Mau mencoba, kita melihat botol aqua di jalan ini berserak, ditendang masuk paret apa dikutip, saya bilang. Coba tes, saya bilang. Saya mau memancing kepedulian pegawai Kepling dan saya sendiri membawa sampah setiap hari ke kantor, membawa sampah. Nampak kalian botol aqua Pak Kep, ambil, jangan dimasuki ke paret. Sampai sekarang masih berjalan. Setiap hari Jumat, Bank Sampah Anyelir itu mengutip sampah kita di kantor lurah. Di samping pertama niatnya mau peduli kepada sampah untuk meringankan sampah yang berserak ini, nilai manfaatnya juga ada. Kami buka tabungan atas nama kelurahan di Bank Sampah. Hasil penjualan sampah yang dibawa Kepling, yang dibawa pegawai, yang dibawa lurah, ya nanti kita rapat, mau makan-makan atau mau pigi-pigi. Kami udah ada tabungan, ada orang Bank Sampah di sini hadir. Nah, ada itu ketua Bank Sampah. Ada Pak Iskar hadir di sini nih. Bank Sampah Anyelir. Bank Sampah Anyelir ini di Mandala 3 tempatnya, di kita. Nah, luar biasa. Bank Sampah ini sudah berjalan, bekerja sama dengan Pegadaian. Kita sampah yang dikumpulkan oleh Kepling, oleh pegawai setiap hari Jumat itu saya minta tolong dijemput, dimasukkan ke tabungan di Bank Sampah. Nah, sebentar sudah berapa ton sampah kami Pak Bank Sampah. Nah, uangnya mau berapapun nanti kita pakai untuk apa terserah kita. Memancing kepedulian Kepling pegawai setiap hari membawa sampah ke kantor. Jadi apa yang disampaikan Pak Lurah tadi itu sudah akan diusulkan. Lampu sudah utang saya, tinggal kita selesaikan. Operatornya nanti Ketua Ranting sama Pak Sabta, dibantu Pak Kepling. Kalau kabelnya kurang mereka cari, kalau lampunya dari saya. Tepuk tangan dulu. Nah, saya satu legacy. Yang kedua, ibu-ibu, saya minta kalau berkenan. Nah, ini di hadapan kita semua ini. Cerita dengan Bank Sampah, saya pikir ujung ke ujung Pak Sutrisno, tolong Bapak jadi pemimpinnya dulu. Kita buat Bank Sampah sini, setuju? Setuju ya Bu ya? Jadi sampah jangan dibuang sembarangan. Ini Pak Iskar ada Bank Sampah. Bapak yang datang ambil. Nah, tinggal kita kumpul. Ngapain kita buang Pak? Jadi duit. Dan ada uangnya itu Pak ya. Setuju ya? Karton, plastik dipisah-pisah. Sepakat ya Bu ya? Atau saya modali dulu? Boleh. Tapi Ibu, Bapak itu yang bayar. Tapi siap gini Bu, kalau memang Bapak Ibu benar-benar mau kerja, saya nanti datang melihatnya. Itu janji saya. Nanti kita buat, adalah yang membuat kalian bahagia nanti. Kalau benar-benar itu terrealisasi, asal masyarakatnya itu. Jangan habis ini udahlah, DPR pun cakep-cakep aja ya. Kalau saya sampaikan ke Ketua Ranting, Pak Sabta boleh hubungi saya. Telepon saya nggak pernah saya matikan, kecuali yang tidak saya kenal. Kalau di SMS dulu, di WA, saya pasti balas. Nah itulah saya Bapak Ibu sekalian. Kita buat Pak. Setuju ya? Nanti berembuk silakan. Tepuk tangan untuk masyarakat
Apa? Nanti buat aja Sri Kandi namanya, Pak. Apa Bank Sampah Sri Kandi kan gitu boleh kan? Nah. Selamat sore menjelang malam. Bapak Ibu sekalian, bank sampah ini adalah merupakan prakarsa dari Pak Lurah Tegasari Mandar 3. Jadi kami hadir bersama dengan Pegadaian merubah sampah Anda menjadi emas. Mulai dari plastik, karton, kertas-kertas yang sudah tidak terpakai, itu akan kita change menjadi emas. Mau Bapak Ibu antar mau Rp1.000 pun itu kita terima. Memang kita berbeda dengan pengumpul, Pak. Kalau pengumpul mereka perlu modal besar. Tapi kalau kita enggak, berapapun sampah yang Ibu bawa itu kita terima. Dan bank sampah kita itu terletak di lingkungan 7 Kelurahan Tegasari Mandar 3 di Jalan Bromo. Jadi kemarin Pak saya sudah koordinasi dengan Pak Usni, Dinas Kebersihan. Sekarang beliau sudah di BPBD untuk menggunakan lahan jika yang ada di ujung kantor lurah. Nah itu kan sudah tidak terpakai lagi. Mohon izin Pak Wakil Ketua DPRD untuk memfasilitasi kita mendapatkan lahan, karena saya ingin merubah bank sampah kita menjadi industri, Pak. Selama ini angkut ke pool jual, saya pikir itu tidak maksimal. Nah dalam waktu dekat kita akan membuat sosialisasi masyarakat, terutama menambah ekonomi rakyat dari pemberdayaan bahan daur ulang, Pak. Jadi pembuatan tas. Saya juga tadi Pak bertanya siapa yang butuh bantuan. Kami butuh bantuan, Pak. Selain bantuan untuk pembuatan tas tadi, juga mohon difasilitasi untuk sosialisasi, Pak. Sosialisasi di masyarakat yang sudah diawali dengan Pak Lurah mengumpulkan sampah di setiap Jumat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah beserta jajarannya. Mudah-mudahan ini dapat ditularkan di seluruh masyarakat, Pak. Artinya sampah sudah tidak menyebar lagi di lingkungan. Makanya walau berapapun yang diantar masyarakat itu wajib kita terima. Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah kalau bisa mendapat insentif. Nah ini mau kita anukan Pak, perjelaskan kembali. Karena setiap sosialisasi di Komisi 4 kemarin saya juga terlibat dengan anggota dewan. Bagaimana mengelola sampah di masyarakat? Saya ingin kita dikolaborasi. Setelah tidak membuang sampah, kemana lagi sampahnya, Pak? Maka harus dikawinkan dengan bank sampah. Jadi bicara kolaborasi tadi dengan PDI dan juga KMPI, saya berharap bisa membantu kami demi realisasinya bank sampah ini di masyarakat. Itu saja yang saya sampaikan. Wallahumma bi'taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama Ketua Umum PDI Perjuangan? Rudi Herman. Megawati Soekarno Putri.